Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wal umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Dewan Juri yang adil dan juga bijaksana, dan yang saya hormati para hadirin yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan nikmat iman, sehingga kita dapat panjang umur. Sholawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh hidayah Allah. Perkenalkan, saya Saskiani Dewi Kemuning Tias dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato mengenai tema fenomena sungai di bawah laut. Namun, lebih dari sekedar penjelasan sains, saya ingin menghubungkannya dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sejak berabad-abad lalu, telah mengisyaratkan fenomena menakjubkan ini. Hadirin yang berbahagia, sains modern telah menemukan fenomena alam yang unik dan menakjubkan yang berupa sungai di bawah lautan. Fenomena ini terjadi ketika adanya perbedaan kadar garam antara air tawar dan juga air asin di dasar lautan, sehingga terciptanya lapisan-lapisan yang tampak seperti sungai yang mengalir di bawah lautan. Fenomena ini disebut dengan halocline, dan salah satu contoh yang paling terkenal dapat ditemukan di Canyon Angelita di Meksiko. Para penyelam yang menjelajahi kedalaman gua menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana lapisan air di dalam laut yang terlihat seperti sungai yang mengalir lengkap dengan perpohonan-perpohonan yang sudah terendam. Secara ilmiah, sungai di bawah air ini, di bawah lautan ini, terjadi karena adanya perbedaan densitas antara air asin dan juga air tawar. Air asin lebih berat daripada air tawar. Jadi, air asin itu berada di bawah, sementara air tawar yang lebih ringan akan berada mengalir di atasnya. Selain itu, terdapat lapisan-lapisan gas hidrogen sulfida yang menambah kesan visual seperti sungai di dasar laut. Keindahan fenomena ini membuktikan berapa kompleksnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan betapa luas dan dalamnya pengetahuan alam yang masih perlu kita eksplorisasi. Namun, hal yang luar biasa adalah penjelasan mengenai fenomena ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya tak ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. QS Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Ayat ini mengisyaratkan secara jelas bahwa ada perbedaan antara dua jenis air yang tidak akan saling bercampur. Ini sangat sesuai dengan penemuan ilmiah yang menunjukkan adanya perbedaan antara air asin dan juga air tawar dalam satu tempat, namun tidak bisa menyatu secara total. Fenomena ini disebut sebagai barzah, sebuah penghalang yang memisahkan dua lautan atau perairan yang berbeda. Subhanallah, betapa ilmu yang terdapat dalam Al-Quran jauh melampaui perkembangan sains manusia pada masa diturunkannya. Dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan tidaklah terbatas pada ajaran moral semata, tetapi juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah
dan juga kita bisa temukan dengan sains modern pada saat ini. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan ada di dalam Al-Quran selalu bisa memberikan wawasan baru dalam pemahaman kita terhadap alam semesta pada saat ini. Hadirin yang berbahagia sekalian, fenomena sungai di bawah laut ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran yang berharga. Pertama, kita diingatkan untuk selalu kagum dan bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah dan juga kompleks. Kedua, kita harus menyadari bahwa sains dan agama sebenarnya saling melengkapi. Sains membantu kita memahami mekanisme di balik fenomena alam, sementara Al-Quran memberi kita petunjuk keteraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dengan kekuatan untuk menjaga dan melestarikan alam yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Nun wal qalami wa yas'urun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.